Hai teman-teman, kami dari peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 34 Kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis isu kontemporer tentang pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Heni Sarmauli Barutu, kemudian teman saya, Siti Susanti Rahma, serta Zaimi Yulia Putri. Pandemi COVID-19. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Perlu diketahui dalam kasus pandemi COVID-19, hal ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona pada tahun 2019. Analisis isu kontemporer. Untuk isu yang kami ambil adalah pandemi COVID-19 dengan identifikasi isu dengan menggunakan metode pentahelix, di mana ada 5 aspek yang akan kami bahas, yaitu pemerintah, pendidikan, dunia usaha, masyarakat, serta media massa. Untuk aspek pemerintah, kami mendapatkan bahwa adanya ketidakpatuhan masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Aspek pendidikan, yaitu kurang optimalnya kegiatan mengajar secara daring. Aspek dunia usaha, yaitu pembatasan waktu operasional usaha. Aspek masyarakat, yaitu adanya pembatasan aktivitas di luar rumah. Dan aspek media massa, yaitu beredarnya informasi secara cepat yang belum jelas kebenarannya di masyarakat. Untuk menetapkan kualitas isu, kami menggunakan metode USG, di mana U adalah urgent, seberapa mendesak masalah tersebut, S, seriousness, seberapa serius isu tersebut, dan growth, seberapa berdampak isu tersebut. Metode USG ini merupakan salah satu cara untuk menentukan urutan prioritas isu dengan metode scoring, di mana ada skalanya 1-5, dengan ketentuan semakin besar nilainya, maka semakin strategis isu tersebut harus diselesaikan. Dari isu kontemporer yang kita bahas sebelumnya, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana kami memperoleh total skor untuk ketidakpatuhan masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Kami memperoleh hasil skornya adalah 15. Untuk kurang optimalnya kegiatan mengajar secara daring, total skor yang kami dapatkan adalah 14. Kemudian pembatasan waktu operasional usaha, total skornya 9. Kemudian adanya pembatasan aktivitas di luar rumah, total skornya 7. Serta beredarnya informasi secara cepat yang belum jelas kebenarannya di masyarakat, total skornya 13. Dari kelima total skor yang kami peroleh, diperolehlah untuk peringkat yang pertama, yaitu adanya ketidakpatuhan masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Peringkat kedua adalah kurang optimalnya kegiatan mengajar secara daring. Yang ketiga adalah beredarnya informasi secara cepat yang belum jelas kebenarannya di masyarakat. Yang keempat adalah pembatasan waktu operasional usaha. Dan yang terakhir adalah adanya pembatasan aktivitas di luar rumah. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Diagram fishbone adalah alat bantu untuk menganalisis isu yang memetakan berdasarkan cabang-cabang terkait dan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Diagram fishbone ini akan kita gunakan untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu masalah. Seperti yang terdapat pada diagram ini, masalah yang telah ditetapkan adalah ketidakpatuhan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Dari masalah ini akan dipecah kembali menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, yaitu mencakup kategori manusia, bahan, metode, dan lingkungan. Di mana setiap kategori ini
akan diuraikan kembali berupa hal-hal apa saja yang akan menyebabkan timbulnya masalah. Untuk kategori manusia, yang menjadi penyebab timbulnya masalah yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan kesalahpahaman tentang pandemi. Untuk kategori bahan, yang menjadi penyebab masalahnya adalah daya beli terhadap APD yang kurang, terbatasnya ketersediaan APD, dan rendahnya pendapatan masyarakat. Untuk kategori metode, yaitu kurangnya sosialisasi dan teknik sosialisasi yang menopang. Dan yang terakhir adalah kategori lingkungan, penyebab masalahnya adalah rendahnya upaya sarana prasarana dari pemerintah. Setelah kita menganalisis dengan diagram fishbone, kita akan dapat menentukan apa prioritas akar masalah yang ditimbulkan dari setiap kategori. Untuk kategori manusia, prioritas akar masalahnya yaitu kurangnya pengetahuan tentang COVID-19. Untuk kategori bahan, prioritas akar masalahnya yaitu daya beli terhadap APD yang kurang. Untuk kategori metode, prioritas akar masalahnya yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Dan untuk kategori lingkungan, prioritas akar masalahnya yaitu rendahnya upaya sarana prasarana dari pemerintah. Berdasarkan analisa dari diagram fishbone tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi akar penyebab masalah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang COVID-19. Yang kedua, daya beli terhadap APD yang kurang. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Dan yang keempat, rendahnya upaya sarana prasarana dari pemerintah. Selanjutnya, analisis SWOT, yang mana analisis SWOT ini adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pada analisis isu COVID-19, kekuatannya yaitu pemerintah memiliki peraturan yang mutlak. Pemerintah menggratiskan biaya perawatan pasien COVID-19 dan adanya bantuan material selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, terdapat kelemahan yaitu proses tracking tidak menyeluruh, terbatasnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pengawasan terhadap bantuan. Lalu, adanya peluang yaitu mengurangi angka penyebaran virus COVID-19 dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pencegahan penanggulangan COVID-19. Kemudian, terdapat ancaman berupa bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan masyarakat mudah terpengaruh informasi yang belum tahu tentang kebenarannya. Setelah mendalami dan menganalisis isu, maka dibuatlah rekomendasi alternatif penyelesaian isu berupa tabel, di mana isunya itu adalah ketidakpatuhan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan tentang COVID-19, daya beli terhadap APD yang kurang, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dan rendahnya upaya sarana prasarana dari pemerintah. Nah, yang pertama, terdapat alternatif penyelesaian. Pemerintah melakukan sosialisasi dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19, yang mana tahap setiap alternatifnya. Pertama, melakukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perangkat desa. 2. Mendata setiap orang yang keluar masuk wilayah. 3. Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat. Dan hasil yang diharapkan, pertama, terjalinnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perangkat desa. 2. Mencegah penyebaran COVID-19 suatu wilayah. Dan 3. Masyarakat paham. Dan 1. Akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Kemudian para pihak yang terlibat yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perangkat desa, dan juga masyarakat.
Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun tahapan setiap alternatifnya, yang pertama memberikan motivasi, yang kedua mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Dan hasil yang diharapkan yaitu adanya dorongan aktif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu memenuhi upaya sarana dan prasarana dari pemerintah, yang mana tahapan setiap alternatifnya menyediakan fasilitas protokol kesehatan yang layak di tempat umum, dan hasil yang diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas protokol kesehatan yang telah disediakan, dan para pihak yang terlibat yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat itu sendiri. Itulah analisis isu terkait COVID-19 yang kami buat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.